Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan saya Nur Aziza Balkis dengan NIM 220407502057 dari kelas M03 pada mata kuliah Kapita Selekta. Jadi untuk memenuhi mata kuliah ini, saya akan membahas mengenai 3 kasus materi beserta solusinya, yang mana dari 3 kasus ini umumnya kita hadapi di era modern seperti sekarang. Ini berkaitan dengan pendidikan karakter, kesehatan mental, dan globalisasi pendidikan. So, mari kita bahas materi. Pendidikan bukan hanya tentang transfer ilmu pengetahuan, tetapi juga tentang membentuk karakter generasi penerus bangsa. Salah satu jurnal yang mengkaji terkait hal ini yaitu membahas warga SD Negeri Purwamekar II Karawang. Ada beberapa upaya yang dilakukan sekolah ini untuk menanamkan nilai-nilai baik agar menghindari masalah yang tidak diinginkan. Lalu, seperti apa sekolah ini berupaya membentuk karakter siswa? Banyak masalah yang akan timbul jika pendidikan karakter tidak ditanamkan kepada anak-anak. Permasalahan itu seperti lingkungan sekolah yang tidak kondusif, perilaku yang tidak sesuai dengan norma, kurangnya keteladanan, dan rendahnya nilai religius. Nah, di SD Negeri Purwamekar II Karawang mengimplementasikan pendidikan karakter melalui keteladanan dan pembiasaan. Salah satu praktik baik yang mereka terapkan adalah kegiatan rutin membaca ayat suci Al-Quran setiap hari Jumat. Ini tentunya menumbuhkan karakter baik yang ada pada anak-anak. Selain itu, keteladanan guru dan kepala sekolah dalam hal berpakaian, berbicara, dan kedisiplinan menjadi contoh nyata bagi siswa. Lingkungan sekolah yang kondusif juga diciptakan untuk membentuk karakter siswa. Nah, dari upaya pengimplementasian yang dilakukan SD Negeri 2 Karawang untuk membentuk pendidikan karakter siswa, ini tentu akan membantu dalam membentuk individu yang berakhlak mulia, bertanggung jawab, dan berkontribusi positif bagi masyarakat. Kesehatan mental adalah fondasi kesejahteraan kita. Namun sayangnya, hal ini seringkali diabaikan atau dianggap tabu. Padahal kesehatan mental sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Salah satu jurnal yang membahas terkait kesehatan mental yaitu dialami di kalangan mahasiswa. Di jurnal tersebut menjelaskan tekanan seperti akademik, sosial, dan emosional menjadi faktor utama yang menyebabkan gangguan kesehatan mental di kalangan mahasiswa. Permasalahan kesehatan mental seperti stres, depresi, dan kecemasan ditambah lagi kurangnya kesadaran dan akses yang memadai terhadap pelayanan kesehatan mental. Karena masih banyak orang yang tidak menyadari pentingnya kesehatan mental atau kesulitan mendapatkan bantuan profesional ketika membutuhkannya. Ada beberapa solusi yang dapat dilakukan untuk permasalahan ini. Yang pertama, terapi psikologis. Terapi psikologis terbukti efektif dalam membantu individu memahami dan mengatasi masalah kesehatan mental mereka. Terapi ini memberikan ruang aman untuk berbicara dan mengembangkan strategi memiliki jiwa yang sehat. Yang kedua, meditasi dan teknik relaksasi. Meditasi dan teknik relaksasi dapat membantu mengurangi stres dan kecemasan. Dari meditasi dan relaksasi ini mengajarkan kita untuk fokus saat mengelola pikiran yang mengganggu. Yang ketiga, olahraga teratur. Olahraga teratur tidak hanya baik untuk kesehatan fisik, tetapi juga baik untuk kesehatan mental karena dapat meningkatkan suasana hati. Yang keempat, pola makan sehat. Pola makan sehat sangat berperan penting dalam menjaga kesehatan mental. Makanan bergizi memberikan nutrisi yang dibutuhkan oleh otak untuk berfungsi dengan baik. Yang kelima, dukungan sosial dari keluarga, teman, dan komunitas dapat membantu kita merasa tidak sendirian dalam menghadapi tantangan. Dan yang keenam atau yang terakhir, peningkatan kesadaran akan kesehatan mental di masyarakat yang sangat penting untuk mengurangi stigma dan mendorong orang untuk mencari bantuan ketika dibutuhkan. Dengan mengatasi tantangan dan menerapkan solusi ini, kita dapat menciptakan lingkungan yang lebih sehat mental dan mendukung kesejahteraan bukan hanya di kalangan mahasiswa, tetapi untuk semua masyarakat.
Seperti yang kita tahu, globalisasi telah membawa perubahan besar khususnya dalam dunia pendidikan. Akses informasi tanpa batas dan pertukaran budaya antar negara membuka peluang baru untuk pelajaran yang lebih luas dan mendalam. Walaupun sayangnya tidak semua orang memiliki kesempatan yang sama. Salah satu studi kasus yang membahas terkait hal ini yaitu dialami atau terjadi di SMK Negeri 1 Cianjur. Globalisasi membawa dampak signifikan pada perilaku belajar siswa di SMK Negeri 1 Cianjur. Di satu sisi, akses mudah ke teknologi dapat meningkatkan keaktifan belajar siswa. Namun di sisi lain, muncul tantangan dalam menjaga sikap moral, menyaring informasi yang tidak sesuai, serta penggunaan teknologi yang berlebihan yang dapat berpotensi mengganggu fokus belajar siswa. Nah, untuk mengatasi masalah ini, para peneliti studi kasus di SMK Negeri 1 Cianjur menerapkan beberapa praktik baik. Yang pertama, integrasi teknologi informasi dalam pembelajaran, seperti penggunaan platform daring dan aplikasi edukasi. Yang kedua, pengembangan program untuk peningkatan motivasi dan keaktifan belajar, seperti proyek kolaboratif dan pembelajaran berbasis masalah. Yang ketiga, inisiatif untuk menyaring dampak negatif globalisasi, seperti pelatihan literasi digital dan pendidikan karakter. Praktik baik tersebut menunjukkan hasil yang positif. Motivasi dan keaktifan belajar siswa menjadi meningkat, terlihat dari partisipasi aktif dalam diskusi dan proyek. Kemampuan literasi digital siswa juga meningkat. Ini membantu mereka menyaring informasi dengan lebih baik. Selain itu, terjadi peningkatan dalam sikap moral siswa, terlihat dari perilaku yang lebih bertanggung jawab dan etis. Nah, dari hal ini, SMK Negeri 1 Cianjur berhasil memanfaatkan dampak positif globalisasi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Dengan mengintegrasikan teknologi secara bijak, mengembangkan program yang relevan, dan memperkuat pendidikan karakter, sekolah mampu menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan mempersiapkan siswa menghadapi tantangan global. Itu saja penjelasan dari saya. Maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.